Salam semua jemaat Tuhan, selamat pagi, apa kabar semua? Semua baik dan kita sangat bersyukur karena kita dapat berkumpul sekali lagi di tempat masing-masing, dapat memuji Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar ataupun merenung firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa baik, yang menjaga kami sepanjang masa dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau hadir pada setiap masa, pada setiap situasi yang kami lalui. Dan kami sangat yakin bahwa tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Malah Engkau senantiasa hadir dan menunjukkan kuasa-Mu yang begitu besar untuk membantu kami dalam semua situasi yang kami lalui. Dan itu Bapa, kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, biarlah kiranya mengambil tempat dalam kehidupan kami, menguatkan kami untuk lebih mempercayai Engkau. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Dunia adalah paradok. Apa maksudnya? Dunia dipenuhi dengan kebaikan dan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan jelas kelihatan di setiap sudut aspek kehidupan manusia. Tidak kira berapa ramai orang yang mendambakan dunia yang sempurna, tetapi yang jelasnya bahwa dunia ini sebenarnya sakit. Mengapa demikian? Sebab dunia ini yang nampaknya sangat baik, tetapi ternyata dipenuhi dengan pelbagai kegiatan korupsi ataupun amalan-amalan rasuah. Dunia mencari kasih sayang, namun yang ditunjukkan adalah kebencian. Dunia menginginkan kehidupan, tetapi dunia hanya mengetahui kematian. Dunia ini penuh dengan sumber aslinya, tetapi ramai orang yang kelaparan. Dunia menginginkan kedamaian, tetapi kita lihat peperangan terjadi. Dunia mencari kesehatan, tetapi ternyata dunia ini masih penuh dengan orang yang sakit. Lalu apakah yang diperlukan dunia di dalam keadaan yang sakit ini? Hanya dua perkara yang diperlukan oleh dunia di dalam keadaan dunia yang sedang sakit ini. Yang pertama, dunia perlu mendengar kabar baik tentang Yesus, bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menolong. Yang kedua, dunia harus datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Dua perkara ini yang diperlukan oleh dunia hari ini. Mari kita melihat di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 28 dan ayat 32 sampai ayat 34 yang berkata demikian. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia, yaitu Yesus, ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudaraku, di sini kita dapat melihat tentang pribadi Yesus yang tersebar berita tentang Dia, tentang mukjizat, tentang kuasa, tentang kesembuhan yang Dia lakukan, tentang pembebasan yang Dia lakukan, sehingga orang datang kepadanya. Saudaraku, di dalam bahagian firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa Yesus sedia menolong, Dia sedia menyelesaikan setiap masalah yang ada. Ini terbukti di dalam ayat bacaan yang kita baca sebentar tadi. Dan saya menarik tema untuk kita renung bersama. Yesus penjaga seluruh dunia. Kita melihat Yesus berada di Kapernaum dan Yesus boleh didekati bila-bila masa.
24 jam Yesus boleh didekati, boleh didatangi oleh orang ramai. Dan apa yang menarik saudaraku adalah di dalam ayat 28 itu menyatakan kabar tentang Yesus sudah tersebar meluas di seluruh Galilea, sehingga di dalam ayat 32 itu menyatakan, menjelang malam sesudah matahari terbenam, kata firman Tuhan, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Perkataan menjelang malam adalah berkaitan dengan waktu. Mengapa mereka datang pada waktu malam padahal mereka telah mendengar tentang Yesus, tentang kuasa mukjizat yang Yesus lakukan? Mengapa mereka datang pada waktu malam dan tidak datang pada waktu pagi, waktu tengah hari, tetapi mereka datang pada waktu malam? Mengapa? Sedangkan Yesus boleh didekati 24 jam, ataupun setiap jam, setiap detik, setiap masa, setiap saat, setiap waktu, Yesus boleh didatangi, Yesus boleh didekati. Tetapi kenapa mereka datang pada waktu malam? Perlu kita tahu bahwa pada hari itu adalah hari Sabat bagi orang Yahudi. Dan hari Sabat orang Yahudi tidak dibenarkan untuk melakukan apapun pekerjaan. Bahkan berjalan kaki dalam suatu jarak tidak dibenarkan. Maka disebabkan peraturan yang memaksa mereka, orang ramai ini tidak dapat datang kepada Yesus pada waktu pagi ataupun tengah hari. Tetapi mereka harus dan terpaksa menunggu sampai malam hari untuk datang bertemu dengan Yesus. Kalau mengikut waktu hari Sabat bagi orang Yahudi, bermula daripada jam 6 pagi sampai jam 6 petang adalah hari Sabat penuh untuk orang Yahudi. Waktu tersebar kabar tentang Yesus di seluruh Galilea. Dan sewaktu Yesus berada di kota Kapernaum, tidak ada seorang pun yang dapat datang berjumpa dengan Yesus pada siang hari. Karena undang-undang, karena peraturan hari Sabat orang Yahudi yang tidak mengizinkan, yang tidak membenarkan mereka untuk bergerak, untuk melakukan apa-apa pekerjaan. Sekali lagi saya menyebut, disebabkan peraturan ataupun hukum hari Sabat tidak membenarkan mereka untuk datang berjumpa dengan Yesus, maka mereka terpaksa menunggu sampai malam, sehingga pada waktu malam, menjelang malam kata firman Tuhan, mereka datang membawa ramai orang sakit dan juga orang yang kerasukan setan berjumpa dengan Yesus. Walaupun menurut waktu sebagai manusia, waktu malam bukanlah waktu yang sesuai untuk perjumpaan, terutama bagi Yesus yang telah melayani sepanjang hari. Bahkan disebut pada hari tersebut dia melayani di Bait Allah di Kapernaum. Bahkan juga dia melakukan pelayanan pembebasan terhadap seorang yang kerasukan setan di Bait Allah. Dan juga disebut bahwa waktu dia berada di rumah Petrus dan juga ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam panas, Yesus membuat pelayanan untuk menyembuhkan dia. Berarti sepanjang hari tersebut Yesus mempunyai pelayanan. Dan bila menyebut tentang waktu malam itu sebagai manusia sebenarnya, walaupun Yesus memang boleh menerima siapa-siapa yang datang kepadanya setiap masa, setiap jam, tapi sebagai manusia, memang waktu malam itu bukanlah waktu yang sangat sesuai. Apatah lagi Yesus melayani sepanjang hari tersebut. Sebagai manusia dia akan letih, tetapi itu tidak menghalang Yesus untuk membuka dirinya untuk didatangi oleh orang ramai. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh ingin supaya setiap orang boleh datang kepadanya bila-bila masa. Anda boleh mendekati Yesus pada bila-bila masa. Di segala tempat, di segala waktu, Yesus boleh didekati.
Karena Yesus sendiri memberi suatu ajakan kepada semua orang yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Dia sendiri berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegahan kepadamu." Ini merupakan ajakan Yesus kepada setiap orang. Berarti Yesus memang sedia untuk menerima siapa-siapa pun datang kepadanya pada segala waktu, pada segala masa, tidak kira dimanapun. Dia mengajak Anda dan saya untuk datang kepada Dia. Anda yang mempunyai kelemahan, letih lesu, berbeban berat, datang kepada Yesus, katanya Dia akan memberikan kelegahan. Itu merupakan ajakan kepada semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan kita melihat juga di dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Yesus sendiri yang membaca gulungan kitab ini, yang mana ayat tersebut merujuk kepada dirinya sendiri. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 berkata demikian, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Dalam ayat ini jelas menyatakan pertolongan Tuhan tersedia bagi mereka yang miskin, yang tertawan, yang ditindas, dan semua masalah-masalah yang menghantui hidup manusia. Yesus mengatakan Dia datang untuk membebas dan menyelesaikan semua masalah tersebut. Haleluya, saudaraku. Dan jelas di sini, Dia memang benar-benar Tuhan yang menjaga dunia ini. Dia adalah Tuhan yang menjaga setiap pribadi-pribadi manusia di muka bumi ini. Karena firman Tuhan berkata, langit adalah takhta Tuhan dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jelas pribadi yang sedang berbicara ini, yang telah dinubuatkan oleh para nabi, bahkan Yesus membaca ayat tersebut yang merujuk kepada Dia. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang di dalam tawanan, yang ditindas, bahkan menolong mereka yang miskin, kata firman Tuhan, dan semua masalah-masalah hidup manusia. Yesus sedia menolong setiap pribadi. Walaupun demikian, di dalam dunia ini berbagai-bagai peraturan, undang-undang yang memaksa orang untuk tidak datang kepada Yesus, terhalang untuk datang kepada Yesus, ataupun membiarkan diri untuk dihalang oleh apa-apa situasi untuk datang kepada Yesus. Padahal Yesus dapat didatangi 24 jam. Sekali lagi saya kata, Tuhan Yesus boleh didatangi, didekati, dihampiri 24 jam. Apakah ada peraturan-peraturan, larangan-larangan, undang-undang yang menghalang engkau untuk datang kepada Yesus pada saat ini? Atau Anda pernah berpikir, saya tidak perlu datang kepada Yesus, saya tidak perlu mengganggu Yesus? Saudaraku, bila ungkapan mengganggu Yesus itu sebenarnya tidak ada di dalam kamus Tuhan sendiri. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang boleh mengganggu Tuhan. Bahkan alam semesta ini, taufan tidak dapat mengganggu Tuhan. Berarti Dia hanya mau dan mendengar permohonan dari manusia yang mau datang kepadanya, minta pertolongan. Dia sedia menolong. Dan itulah pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, saudaraku. Mengapa Yesus mau didekati, tidak terganggu dengan kehadiran siapa-siapa pun yang datang kepadanya? Sebab di dalam ayat 32 itu juga menerangkan tentang sikap Yesus sebagai pribadi yang mempunyai belas kasihan yang sangat-sangat luar biasa baik kepada setiap orang. Dan Yesus ini diakui sebagai
Tuhan yang penuh dengan sikap penyayang, yang siap menerima siapa-siapapun, dan tidak pernah menolak siapa-siapapun yang datang kepadanya. Sehingga di dalam ayat 32 itu menyatakan, semua orang yang sakit, orang yang kerasukan setan, dibawa berjumpa dengan Yesus. Karena mereka mendengar Yesus punya kuasa. Yesus punya kuasa yang boleh menyembuhkan, yang boleh membebaskan. Dan mereka datang kepada Yesus. Haleluya, saudaraku. Ada ramai orang yang mencari tempat lain yang bukan Yesus bila mereka berhadapan dengan situasi dan masalah dalam kehidupan, mengalami sakit penyakit. Dan tidak sedikit orang pernah datang dan mencari dan berjumpa dengan para bomo, dengan dukun, dengan pawang, dan apa saja sebutan dan gelaran yang diberikan kepada orang yang dianggap boleh menyembuhkan mereka. Saya ada pengalaman, saudaraku. Suatu masa dalam daerah penginjilan, ada seorang bayi yang masih kecil yang setiap malam dia menangis, tidak pandai berhenti-henti, bahkan tidak boleh dihentikan. Tidak ada cara untuk menghentikan dia menangis. Dia menangis setiap malam. Bila tiba malam hari, dia menangis. Saudaraku, ibu bapak kepada anak ini sudah bingung dan tidak tahu apa mau dibuat. Sebab mereka rasa terganggu waktu mereka tidur. Terganggu masa tidur mereka. Dan suatu masa mereka berjumpa dengan seorang yang disebut dukun ataupun bomo yang dikenali oleh mereka dari kampung lain, dan menjemput bomo itu datang ke rumah mereka. Dan saya ada di dalam ruai tersebut, saya ada dalam ruangan rumah tersebut menyaksikan upacara yang mereka buat. Dan bomo ini, dukun ini, dengan peralatan yang telah dia sediakan, dengan asap yang ada, dan juga dengan mentera-mentera yang dia baca, dia mengusir makhluk yang mengganggu baby ini. Sesuai dengan mentera yang dia panjatkan yang kita tidak fahami. Menurut katanya, roh jahat, makhluk mengganggu karena nama anak ini. Dan ditukar nama anak itu. Saya menyaksikan upacara itu sampai selesai. Dan ibu bapak dan orang yang ada di dalam ruangan itu mempercayai apa yang disebut oleh bomo tersebut. Dan sebagai upahnya, mereka memberi seekor ayam yang warna hitam penuh. Tidak ada campuran warna, hanya warna hitam. Itu adalah syarat untuk memberi upah kepada bomo tersebut, selain uang dan beberapa barang. Saudaraku, ini hanya satu kisah. Banyak kisah-kisah yang saya saksikan sendiri, bahkan mendengar dari kesaksian orang lain. Banyak orang yang telah berusaha berjumpa dengan para bomo, berjumpa dengan para dukun, berjumpa dengan para pawang untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi ternyata mereka sebenarnya bukan ditolong. Mereka malah makin keadaan mereka ada penyakit yang berganti tempat. Pada awalnya sakit di sebelah tangan kiri dan berubah, bertukar, berpindah ke tangan kanan. Pelbagai kisah yang saya pernah saksikan dan pernah dengar. Sebenarnya ramai orang sudah tertipu, datang berjumpa dengan mereka-mereka ini yang mereka percaya dapat menyembuh. Tetapi sebenarnya tidak ada kuasa mereka langsung untuk menyembuh. Tidak ada kuasa untuk menyembuh. Tidak ada kuasa untuk mengusir. Hanya dipermainkan oleh iblis. Hanya diperalatkan oleh iblis. Tetapi dalam kisah yang kita baca sebentar tadi, Yesus memang sungguh-sungguh memiliki kuasa yang luar biasa. Bukan saja dia mampu menyembuhkan, tetapi atas sikap penyayang dan belas kasihannya kepada manusia, dia siap untuk didatangi, dia siap menolong, dia siap menyembuh, dia siap melakukan perkara yang besar dalam kehidupan setiap manusia. Siapa-siapapun yang datang kepadanya tidak pernah ditolak.
Itulah sikap penyayang Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Sehingga orang begitu ramai datang berjumpa dengan Yesus. Tidak Yesus tolak mereka. Yesus tidak menolak mereka. Tetapi membuka tangannya, membuka hatinya untuk menerima mereka. Sebab dia tahu bahwa mereka memerlukan pertolongannya. Dan Yesus tidak pernah menolak. Yesus memang mempunyai kuasa untuk menolong siapa-siapapun. Mempunyai kuasa untuk menolong siapa-siapapun yang datang kepadanya. Haleluya, saudaraku. Kalau tadi saya sebut tentang bomoh dan mereka yang datang kepada bomoh ataupun dukun ataupun pawang, mereka mengeluarkan duit untuk membayar upah. Bukan saja kepada bomoh yang saya sebut, tapi kalau kita sakit, kita pergi berobat di hospital pun kita juga membayar uang untuk kos-kos rawatan. Ya memang benar kita perlu ke hospital untuk mendapat rawatan. Tetapi bila Anda datang kepada Yesus, Yesus tidak meminta 1 sen pun duit Anda. Dia tidak pernah meminta Anda membayar kepadanya. Dia hanya meminta Anda untuk datang kepadanya dengan iman percaya kepadanya. Dan bila Anda sudah mendengar tentang kuasa Yesus yang boleh menyembuhkan sakit penyakit, yang boleh mengusir setan, membebaskan orang yang dirasuk setan, Anda mempercayai dan datang dengan iman kepadanya, maka dia akan melepaskan engkau, dia akan menyembuhkan engkau. Karena itu saja yang Tuhan tuntut adalah imanmu kepada Yesus. Amin. Tidak ada pribadi lain selain Yesus yang boleh menolong Anda mengalami pembebasan yang sepenuhnya. Hanya Yesus pribadi yang paling tepat. Dan orang ramai datang kepada Yesus sebab mereka tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang paling tepat. Selain Yesus berkuasa menyembuhkan, di dalam ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 9 ayat 6 juga menyatakan suatu perkara yang luar biasa yang Yesus boleh lakukan adalah di dalam Matius pasal 9 ayat 6 berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia yaitu Yesus berkuasa mengampuni dosa." Walaupun kisah ini menjadi pertikaian ahli-ahli Taurat, mengapa Yesus mengungkapkan dia boleh mengampuni dosa, karena mereka mengeraskan hati untuk tidak mempercayai nubuatan para nabi tentang Yesus. Padahal Yesus yang dinubuatkan oleh para nabi adalah Tuhan itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Dan dia datang untuk menolong, bukan saja menolong, bukan saja membebas, tetapi mengampuni manusia daripada dosanya. Haleluya, saudaraku. Dan di dalam suatu bagian firman Tuhan, di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus memberitahu kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi." Jelas di sini menyatakan bahwa kuasa di surga, kuasa di bumi ini dipegang oleh Yesus. Itu sebabnya saya menyebut tentang tema kita sebentar tadi adalah Yesus penjaga dunia ini. Yesus penjaga hidupmu. Yesus penjaga hidup setiap manusia. Dan tidak ada kuasa yang boleh menandingi kuasa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa baik di surga maupun di bumi ini. Amin. Kitab Mazmur 103 ayat 13, pemazmur berkata demikian, "Dialah yang mengampuni segala kesalahan dan menyembuhkan segala penyakitmu." Siapa dia? Tuhan Yesus. Dia akan menyembuh segala sakit penyakitmu dan juga dia akan mengampuni segala kesalahanmu. Itu firman Tuhan sangat jelas dan terang menyatakan perkara tentang Tuhan Yesus. Dan jika demikian, Anda dan saya tidak perlu meragukan, tidak perlu khawatir, tidak perlu mencari tempat lain. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya," yaitu Yesus, "sebab ia yang memelihara engkau." Saudaraku, serahkan segala kekhawatiranmu. Apa yang mengkhawatiri hidupmu, apa yang memenuhi pikiranmu, apa yang menguasai hatimu, apa yang menguasai mindamu, serahkan kepada Tuhan.
Firman Tuhan berkata, iya, yaitu Yesus akan memelihara engkau. Itu janji Tuhan. Asal engkau datang menyerahkan setiap persoalan hidupmu, menyerahkan segala apa yang engkau khawatir dalam kehidupanmu, yang engkau pikir engkau tidak mampu lakukan, datang kepadanya, serahkan semuanya kepada Yesus. Haleluya. Dia melihat setiap manusia itu adalah manusia yang sangat dicintai, dan manusia itu adalah fokus cinta Tuhan Yesus. Dia tidak pernah memandang bulu, dia tidak pernah memilih kasih. Dia mau setiap orang datang kepadanya. Dan kita beralih kepada ayat 33, berkata demikian, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Saudaraku, ini merupakan suatu keadaan yang melampaui batas. Keadaan yang tidak biasa-biasa. Keadaan yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Dikatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk. Penduduk mana? Penduduk Kapernaum. Mereka datang kepada Yesus dan sedang berdiri di pintu rumah. Sekarang ini mereka sedang berdiri di pintu rumah. Ini bukan suatu perkumpulan yang kita pernah dengar, biasa kita dengar beberapa perkumpulan yang terjadi dalam negara kita, seperti perkumpulan bersih, perkumpulan baju biru, baju merah. Perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mencari Yesus, yang mengetahui Yesus ada di rumah Petrus. Mereka datang dengan tujuan untuk mendapat pertolongan. Dan kita lihat, kita kembali mengingat rumah siapa. Berapa besar rumah tersebut, tempat Yesus tinggal. Berapa luas kawasan rumah tersebut, sehingga dikatakan seluruh penduduk kota Kapernaum datang di depan pintu rumah di mana Yesus ada. Boleh kita bayangkan suatu kumpulan yang sangat-sangat besar. Tidak pernah berlaku sebelumnya. Saya percaya tidak pernah berlaku. Berada di depan pintu rumah di mana Yesus ada, di mana Petrus, Yohanes, Yakobus ada, bahkan ibu mertua Petrus ada. Kita tidak tahu sebesar mana rumah tersebut, seluas mana perkarangan rumah tersebut. Tetapi yang luar biasanya, seluruh penduduk kota Kapernaum datang berada di depan pintu rumah tersebut. Saya dapat bayangkan, saya dapat imagine, saya dapat lihat, sepertinya suatu magnet besar yang sangat besar menarik mereka datang mencari Yesus, menarik mereka datang mendekati Yesus, menarik mereka membawa berbagai masalah datang kepada Yesus. Sepertinya suatu magnet yang sangat-sangat besar. Tidak salah saya menyebut demikian, sebab firman Tuhan pernah berkata, Allah akan menarik sebanyak mungkin orang untuk datang kepada Yesus. Itu luar biasa, seperti magnet yang terlalu besar, menarik mereka, penduduk kota Kapernaum datang mencari berjumpa dengan Yesus, dan mereka berada di depan pintu rumah di mana Yesus ada. Siapakah mereka? Saya dapat kategorikan 3 kumpulan. Kumpulan pertama adalah orang yang sudah berputus asa, yang melalui keadaan sakit penyakit yang mereka tanggung, yang mereka alami. Orang yang dirasuk setan, yang tidak dapat dibebaskan oleh siapa-siapa. Itu kumpulan yang pertama, orang yang sudah berputus asa. Kumpulan yang kedua adalah keluarga dan kawan-kawan orang yang sakit tadi, yang putus asa tadi, datang membawa mereka ini berjumpa dengan Yesus. Itu kumpulan yang kedua, yaitu mereka yang membawa orang sakit ini, membawa orang yang dirasuk setan ini, datang berjumpa dengan Yesus. Dan kumpulan yang ketiga adalah pemerhati. Orang yang hanya datang untuk memperhati, untuk melihat, untuk mengetahui, untuk mendengar, untuk menyaksi apa yang akan bakal terjadi. Dan kedua kumpulan yang pertama dan kedua ini, saya sangat yakin seperti mana yang saya sebut sebentar tadi,
ada di antara mereka yang pernah berjumpa dengan bomoh, dukun, pawang, kalau kita boleh gunakan istilah sekarang ini, berobat kepada tempat-tempat yang bukan Tuhan Yesus menurut kepercayaan mereka. Dan hal itu selalu berlaku, saudaraku, di kalangan orang Kristen sekalipun. Bila mereka mengalami sakit penyakit yang mereka tidak tahu apa penyebab, mereka berpikir perlu berjumpa dengan bomoh, dukun, ataupun orang yang di luar Tuhan Yesus. Tetapi kita lebih melihat kepada pemerhati dahulu. Kumpulan yang ketiga adalah pemerhati. Mereka yang datang, ingin tahu, hanya mau melihat, hanya mau menyaksikan. Itu hanya keinginan mereka, itu hanya tujuan mereka semata-mata. Saya boleh sebutkan mereka pencari rasa. Pencari rasa. Kalau mereka rasa-rasanya bahwa Yesus boleh menolong, kalau mereka rasa-rasanya bahwa Yesus benar-benar punya kuasa, kalau mereka merasa Yesus itu hebat, saudaraku, saya sebut mereka ini sebagai pencari rasa. Dan hal ini juga terjadi kepada gereja-gereja Tuhan. Banyak orang yang menjadi pemerhati, yang menjadi pencari rasa. Mereka pergi ke suatu tempat gereja, dan bila mereka rasa tidak sesuai, tidak cocok di situ, mereka mencari gereja lain. Dan bila mereka tidak rasa cocok dan tidak rasa sesuai di situ, mereka mencari gereja lain. Dan berulang-ulang pengalaman itu terjadi. Mereka itu saya sebut sebagai pencari rasa. Dan kumpulan ketiga ini adalah pemerhati, yang mau tahu, yang mau melihat, yang mau menyaksikan, dan tidak ada suatu keinginan yang sangat dalam seperti mana kumpulan pertama, yang memang sakit, yang sudah putus asa, dirasuk setan, tidak ada cara lain. Mereka sangat memerlukan pertolongan. Kumpulan yang kedua, keluarga, yang menyaksikan penderitaan yang dialami oleh mereka yang sakit ini, yang dirasuk setan ini, tidak ada lagi harapan lain. Mereka membawa keluarga ini, membawa orang yang dirasuk ini, membawa orang yang sakit ini, datang mencari Yesus untuk mendapat pertolongan. Tetapi pemerhati, mereka pencari rasa, dan mereka datang untuk menyaksi apakah Yesus itu benar, apakah kuasanya terbukti. Dan mereka menunggu dan memperhati dan melihat dahulu. Bagi pemerhati ini akan mengalami suatu tragedi di mana mereka terlepas daripada pertolongan Tuhan. Karena mereka tidak datang untuk memberi diri mereka kepada Tuhan, tetapi mencari sesuatu, ingin tahu sesuatu, ingin mencari hal-hal yang tidak mereka rasa ngam di situ. Mereka akan terlepas, ditolong oleh Tuhan. Sikap kumpulan ketiga ini, pemerhati ini, sangat bahaya, saudaraku. Namun mereka ada di tengah-tengah kumpulan tersebut. Mereka berada di tengah-tengah kumpulan tersebut. Tapi apapun, saudaraku, di dalam tiga kumpulan ini, yang saya pasti, yang firman Tuhan berkata, kuasa Yesus boleh dialami oleh siapapun yang datang kepadanya, minta pertolongan kepadanya. Sekali lagi saya sebut, Yesus tidak pernah memilih situasimu dalam kumpulan yang mana. Apakah kumpulan yang memang sakit, yang sudah putus asa? Kedua, kumpulan yang hanya mengantar orang yang sakit itu berjumpa dengan Yesus, menemukan Yesus, ataupun kumpulan pemerhati. Yesus melihat ketika kumpulan ini perlu pertolongan, dan Yesus tidak menolak siapa-siapapun. Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya kepada setiap manusia, dan dia hanya perlu orang datang kepadanya, menuntut kuasa untuk mengalami kuasa Tuhan itu. Dan setiap orang harus mempunyai hati untuk percaya sungguh kepada Tuhan Yesus, kepada kuasanya, kemampuannya yang dimiliki oleh Yesus. Haleluya. Dan pertanyaan saya sekarang ini, apakah engkau sedang berada dalam situasi sakit, atau engkau dalam situasi menolong orang lain yang sakit, atau engkau sebagai orang yang mau melihat dahulu, yang memperhati? Saudaraku, sekali lagi saya menyebut, Yesus sudah berdiri di depan pintu, di mana orang berkerumun di hadapan pintu untuk meminta pertolongan. Kalau firman Tuhan di dalam Wahyu mengatakan bahwa Yesus sedang mengetuk pintu
untuk menunggu orang membuka pintu. Sekarang ini dalam situasi ini Yesus berada di depan pintu untuk menolong setiap orang yang datang berada di depan pintu. Yesus keluar di depan pintu siap menolong mereka yang berkerumun begitu ramai. Itu adalah Yesus yang sudah ready, sudah sedia, sudah siap. Dan memang Yesus itu senantiasa siap menolong siapa-siapapun. Dia berada di depan pintu. Apa yang terjadi saudaraku dalam ayat 34 itu menerangkan apa yang terjadi selepas itu. Ayat 34 berkata demikian, Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi mengusir setan-setan dari banyak orang, kata firman Tuhan. Saudaraku, Anda mungkin pernah menyaksikan pelayanan pelepasan. Bila ada seseorang yang dirasuk oleh setan, dia akan berteriak, dia dapat bayangkan situasi ini. Tetapi Yesus tetap tenang, saudaraku. Yesus tetap tenang. Anda tahu apa yang Yesus buat? Mungkin Anda berpikir, dan Anda mempunyai suatu bayangan. Anda melihat seorang pengkhotbah yang luar biasa, yang menggunakan pelbagai cara untuk menyembuhkan. Ada yang menggunakan karunia lidah, ada yang menggunakan baju kot ataupun apa saja benda-benda yang mereka pakai. Ada juga yang menggunakan minyak, mengoleskan minyak. Ada juga yang menggunakan berbagai-bagai barang alat yang mereka percayai dapat digunakan untuk kuasa penyembuhan. Mungkin Anda berpikir demikian sebab Anda dikuasai oleh sesuatu yang Anda pernah lihat. Dan saya percaya Anda mempunyai pengalaman itu. Mungkin Anda berpikir Yesus yang sedang berdiri di depan pintu itu mempunyai cara yang hampir sama. Saudaraku, bila Anda berpikir tentang orang-orang pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah yang melakukan pelayanan pelepasan, penyembuhan yang Anda saksikan di pentas dan diambil gambaran sebagainya. Kalau Anda mempunyai bayangan seperti itu yang menggambarkan Yesus yang sedang berada di depan pintu, yang menyaksikan orang yang sakit, yang menyaksikan orang ramai, yang menyaksikan orang yang kerasukan setan. Kalau Anda mempunyai bayangan, mempunyai pikiran sedemikian, cara Yesus sangat berbeza dari cara siapa-siapapun yang pernah membuat pelayanan pelepasan. Mengapa saya sebut demikian? Sebab Yesus hanya menggunakan sepatah perkataan. Ayat firman Tuhan dalam Injil banyak menceritakan tentang cara Yesus menyembuhkan, cara Yesus mengusir setan, cara Yesus menghentikan taufan. Dia hanya menggunakan sepatah kata, kata firman Tuhan. Mengapa sepatah kata? Mengapa tidak dengan cara mengoles? Mengapa tidak dengan cara menggunakan sapu tangan? Mengapa dengan cara-cara lain? Memang ada dalam Alkitab menyatakan bahwa Yesus pernah menggunakan ludah, menggunakan tanah, dan sebagainya. Tetapi di dalam kumpulan yang sangat ramai ini, mustahil bagi Yesus untuk menggunakan alat-alat, benda-benda, dan dia seorang yang melayani setiap orang. Saudaraku, tumpuan orang ramai pada masa itu adalah fokus kepada pribadi satu-satunya Yesus. Bukan kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada Yakobus, bukan kepada siapa-siapa, tetapi kepada Yesus fokus mereka. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan? Sehingga banyak orang sembuh, sehingga banyak orang yang kerasukan setan dibebaskan. Apa yang Yesus lakukan? Saudaraku, pastinya dengan suatu patah perkataan. Sembuhlah, bangunlah, berdirilah, bangkitlah. Kuasa Yesus itu luar biasa. Dengan satu perkataan, sembuh sakit penyakit. Saudaraku, mempercayai perkataan Yesus. Karena Yesus punya kuasa di surga dan di bumi. Lebih besar kuasa dari semua kuasa di dunia ini. Dengan suatu perkataan, perkataan Yesus boleh menjadikan sesuatu keadaan, mengubah keadaan. Perkataan Yesus adalah perkataan pencipta. Mengapa saya sebut sebagai perkataan pencipta? Sebab waktu penciptaan dunia ini hanya dengan perkataan, dan Yesus berada di dalam ketritunggalan Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam penciptaan. Karena dalam Kejadian mengatakan, baiklah kita. Saudaraku, keberadaan tiga pribadi ini yang tidak boleh dipisahkan menjadi tunggal. Dan Yesus dikatakan dalam Yohanes juga mengatakan bahwa tanpa Dia tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang dicipta. Karena Dia segala sesuatu dicipta. Dan saya sangat yakin melalui perkataan sepatah kata Yesus telah menyembuhkan sakit penyakit. Dengan perkataan itu, iblis keluar daripada tubuh
tubuh orang yang dirasuk itu, sehingga mereka dibebaskan, mereka dilepaskan, dan tidak ada kuasa yang menandingi kuasanya, dan semua kuasa tunduk di bawah kaki Yesus. Haleluya saudaraku. Sehingga Yesus tidak mengizinkan setan itu berbicara, karena setan mengenal Yesus, dan setan itu keluar daripada orang tersebut. Saudaraku, suatu pelajaran yang kita dapat lihat di sini. Yesus tidak mengizinkan iblis berbicara. Saudaraku, banyak orang yang mengizinkan iblis berbicara dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terpedaya oleh iblis itu sendiri. Banyak orang yang membuat pelepasan, mereka menanyakan orang yang dirasuk itu, dan iblis yang berada di situ memang menjawab dan menyatakan pribadi dan siapa mereka. Yesus tidak mengizinkan iblis berbicara. Dia langsung mengherdik, dia langsung mengusir iblis itu keluar daripada orang tersebut. Sebab Yesus tahu bahwa tubuh orang-orang yang datang adalah bait Allah. Tubuh orang yang datang itu, manusia yang datang, orang yang datang itu adalah milik Allah sendiri. Milik Allah sendiri. Dan bila mereka ini dibebaskan, kata firman Tuhan, suatu perkara mereka perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang perlu masuk dalam kehidupan setiap orang. Dan saya sangat yakin melalui mukjizat yang Yesus lakukan ini, nama Yesus tersebar luas, makin tersebar, makin tersebar. Dunia ini sedang sakit seperti mana yang saya sebut sebentar tadi. Dipenuhi oleh orang-orang yang sakit, dipenuhi oleh orang-orang yang kerasukan, dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami masalah-masalah hidup. Tapi suatu perkara, bila mereka datang kepada Yesus, mereka mencari Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menemukan Yesus, mereka berada di depan pintu rumah di mana Yesus ada, dan mereka minta pertolongan Yesus, sehingga Yesus menyembuh. Hari ini saudaraku, jika engkau punya masalah, sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, apapun masalah hidupmu, tidak kira masalah jasmanimu, fizikalmu, ataupun rohanimu, mungkin engkau selama ini mengalami keadaan yang tidak tertolong oleh siapa-siapa. Yesus adalah jawaban yang terbaik, dan Dia adalah penjaga dunia ini. Dia adalah penjaga hidupmu, Dia adalah penjaga setiap pribadi manusia, dan Dia adalah Tuhan yang siap menolong engkau hari ini. Engkau harus meminta pertolongan, engkau harus beriman kepadanya, engkau harus mempercayai Dia. Tuhan mampu membebaskan engkau, Tuhan mampu menyembuhkan engkau, melepaskan engkau dari setiap situasi-situasi yang mengikat. Mungkin pikiranmu diikat oleh iblis sehingga engkau tidak mampu lagi berpikir waras. Tuhan boleh membebaskan engkau. Mungkin engkau mempunyai perasaan putus asa karena situasi yang berpanjangan, yang sudah lama, bertahun-tahun engkau tidak mengalami suatu jawaban dalam kehidupanmu. Yesus adalah jawabannya. Bila engkau datang kepadanya, meminta pertolongan karena engkau meyakini kuasanya, maka engkau disembuhkan, engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau ditolong oleh Tuhan. Sebab Tuhan itu sedia menolong siapa-siapapun, dan Dia penuh belas kasihan, Dia penuh cinta kasih, Dia adalah penyayang, dan Dia membuka tangannya lebar-lebar, dan Dia siap didatangi, Dia siap dihampiri 24 jam kau. Datang dengan iman percaya kepadanya, engkau ungkapkan dan engkau buka hatimu sungguh-sungguh kepadanya, dan Dia akan menolong engkau. Semoga kebenaran firman Tuhan ini akan mengambil tempat dalam kehidupan setiap pribadi kita, dan kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh penjaga dunia ini. Tuhan sungguh-sungguh penjaga hidupmu, dan Tuhan sungguh-sungguh penolong hidup setiap orang yang mengalami apapun situasi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Hanya Engkau pribadi yang harus kami jumpa, yang harus kami cari, yang harus kami temui. Dan kami tahu Engkau dapat ditemui, Engkau dapat dihampiri 24 jam, tidak ada had masa. Dan hamba-Mu datang kepadamu, mohon supaya setiap pribadi, orang yang sudah mendengar tentang kuasa yang Kau miliki, kuasa di surga dan di bumi yang Engkau miliki, tidak ada kuasa yang menandingi kuasa-Mu. Bila setiap orang yang mendengar tentang berita baik ini, tentang berita bahwa Engkau mempunyai kuasa, biarlah kiranya setiap orang datang mencari Engkau satu-satunya, bukan mencari bomo, bukan mencari dukun, bukan mencari pawang, bukan mencari siapa-siapa, tetapi mencari Engkau, menemukan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang mampu.
Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menyembuhkan. Dan biarlah kiranya kami datang dengan iman percaya kepadamu Tuhan Yesus, supaya kami meyakini pertolonganmu setiap masa. Dan kami tidak perlu meragukan lagi tentang kuasamu. Kami hanya perlu datang kepadamu, hanya datang kepadamu, hanya datang kepadamu, hanya datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan orang yang mengalami masalah apapun, ya Tuhan, Engkau bebaskan ya Tuhan, supaya dunia mengetahui bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang perlu dicari, perlu dihampiri, dan Engkau siap menolong. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.